사람 죽인 거 맞아요. 징역 1년을 선고한다. Halo Drakorus, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya. Untuk yang kesekian kalinya, saya akan menceritakan sebuah alur film yang cukup menghayat hati dan penuh perjuangan. Di mana seorang gadis yang berusia 19 tahun harus menanggung beban hidup yang cukup rumit. Dan bahkan, jika ada pada posisi kalian, belum tentu Anda bisa menjalaninya. Si gadis yang seharusnya masih senang, yang seharusnya masih duduk di bangku perkuliahan, namun harus mengalami sebuah kehidupan yang hampa. Sang gadis diperkosa dan bahkan diancam akan dibunuh oleh sang pelaku. Tidak cukup sampai di situ, sang pelaku mengancam keselamatan sang ibundanya dan juga ingin memperkosanya. Maka dari itu, untuk menyingkat waktu, mari kita saksikan bersama-sama. Check it out. Kisah diawali saat keluarga kecil yang tinggal berdua bersama sang ibu yang tuli, yakni si cantik, ini parasnya, dan ini ibundanya. Sementara ayahnya sudah meninggal karena suatu penyakit. 엄마 튼튼해. 내가 잘못 그렸나? Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, si cantik harus banting tulang dengan membantu ibu sebagai pekerja di sebuah kafe. Tidak hanya itu, si cantik yang rela mengorbankan sekolahnya alias keluar dari sekolah tanpa sepengetahuan ibunya. 언니 학교 다시 안 가는 거 진짜 아직 몰라? Beruntung, si cantik memiliki teman-teman yang support. Mereka berniat membantu agar lulus ujian pegawai pemerintah. 수 있다. 파이팅. 언니 엿 먹을래? 엿. Kehidupan si cantik dengan sang ibu tidaklah mewah. Mereka hanya hidup dengan pas-pasan saja. Mereka yang bisa saling menyayangi dan menjaga. Karena bagi mereka, uang bukan segalanya, tapi keluarga tak ada gantinya. Dengan keterbatasannya, sang ibu bekerja sebagai penjahit. Suatu hari insiden tidak sengaja, tangan sang ibu terluka dan membuat si anak khawatir. 엄마. Saat sang ibunda dibawa ke dokter oleh atasannya, dan sang atasannya pun melihat anaknya yang ternyata cantik, dan dia berniat untuk menjadikan anaknya sebagai istrinya. Hingga keesokan harinya, lelaki yang terlihat lebih tua dari gadis itu menginginkan sebagai istri dengan cara yang tidak sopan dan terkesan melecehkan. Sontak, sang ibu menampar lelaki tersebut karena tidak terima putrinya dipandang rendah. Rupanya tamparan sang ibu membuat dia amarah dan menjadi seorang pendendam, sehingga emosi lelaki itu tidak terbendung dan dia nekat memperkosa si anak saat gadis tersebut pulang bekerja. Setelah melampiaskan nafsunya, lelaki tersebut mengancam si cantik untuk tidak bercerita pada siapapun. Bahkan, jika hal tersebut terjadi, dia akan memperkosa ibunya dan bahkan dia akan membunuhnya. Tak lama sang ibu terdengar berteriak memanggil nama anaknya. Seketika rencana jahat lelaki tersebut muncul, dia akan memperkosa ibunya lalu membunuhnya. Tak ingin sang ibu dijahati, si gadis yang masih lemah dan tak berdaya mendadak bertenaga. Dia mengambil sebuah batu dan memukul kepala lelaki tersebut dari arah belakang. Tidak cukup memukul sekali, dia melampiaskan emosinya dengan memukul kepala lelaki tersebut berkali-kali hingga si lelaki tersebut tewas waktu itu juga. Singkat cerita, akibat insiden tersebut kini si cantik harus berurusan dengan polisi. Meski berusaha membela diri, namun pembelaannya yang dilakukan tak bisa dianggap sebagai pembelaan, melainkan pembunuhan. 일반 교도소로 가야 되고요. Singkat cerita, si cantik mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Sang ibu pun histeris mendengar vonis yang dijatuhkan hakim. Namun apalah daya, hanya wanita biasa dan lemah tak mampu membela putrinya. Kembali pada si cantik, akibat insiden pembunuhan itu,
Kini dia sudah masuk dalam penjara dan sampainya di ruang tahanan, si cantik langsung mendapat bogeman dari sebagai tanda perkenalan dari salah satu tahanan. Beruntung, tahanan yang lain segera menyelamatkannya. Sebagai tahanan termuda, si cantik cukup disambut baik. Dia mendapatkan nomor dengan urut 2037 sebagai nomor identitasnya. Bahkan selama berada di penjara, si cantik terus memikirkan sang ibu. Dia tak sabar untuk dapat bekerja di penjara demi upah yang akan dikirim untuk ibunda tercinta. 해보고 이것저것 다 경험. 쓸데없는 소리 그만하고 빨리 먹고 출력. Hari demi hari, lambat laun si cantik mulai dapat beradaptasi dengan lingkungan penjara yang dulunya asing. Kembali pada sang ibu yang datang ke penjara untuk menjenguk putrinya. Secara tidak langsung membuat si cantik kembali punya harapan dan tujuan. 11호 아침 점검. Saat ketika keadaan membaik, tiba-tiba tubuh si gadis itu demam dan dia harus dibawa ke rumah sakit. 의무실로 이동 조치돼야 될 것 같습니다. 오진은 아니고? 네. Dan dokter mengabarkan sesuatu yang mengejutkan. Hingga ditemukan fakta kalau ternyata si cantik tengah hamil. 임신한 사실 말이야. Mendengar kabar tersebut, si cantik histeris sampai harus diisolasi di sel terpisah. Dia tidak menginginkan bayi tersebut dan berusaha untuk membunuhnya. Dan beruntung, saat insiden dia akan membunuh si anaknya dan si gadis, ada salah satu temannya yang melihat perbuatan tersebut dan menghentikan perbuatan walaupun dengan cara kekerasan. 돈 걱정하지 말고 Beberapa hari kemudian, sang ibu datang kembali untuk niat menjenguk anaknya. Namun, petugas sipil yang mengetahui kondisi anaknya seperti itu, dia menolak agar tidak menemui putrinya dan berusaha berbicara baik-baik. 죄송합니다. 오늘도 면회가지고. Hingga suatu malam, ia menuliskan surat kepada untuk ibunya agar tidak mengunjungi selama 1 tahun karena si gadis tidak ingin ibunya mengetahui bahwa dia dalam keadaan hamil. 죄송해요. Kembali pada teman si cantik yang satu sel, mereka saling support agar si cantik bisa speak up dan meminta perlindungan terhadap Komnas HAM dan meminta persidangan ulang. 지가 제일 급하다고 생각 안 하는 인간이 누가 있냐. Hingga di suatu hari dirinya mengalami kram dan perutnya harus dilarikan ke rumah sakit yang didampingi oleh petugas sipir. Ternyata kehamilannya sudah beranjak 6 bulan, namun kondisi bayinya sangat kecil karena kondisi ibunya yang menolak bayinya untuk tidak hadir di dunia. 심장 소리도 아주 좋고요. Beberapa hari kemudian, kasus si cantik diadakan persidangan ulang dan saat itu si cantik mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang dan mengalami pelecehan seksual. 존경하는 재판관님, 저 사람 죽인 거 맞아요. 안 믿어주셔도 되는데 Terlepas hakim percaya atau tidak dengan perkataannya, si cantik mengikuti aturan yang sudah ada dan dia rela untuk dipenjara 5 hingga 10 tahun lagi. 5년을 살려면 살고 10년을 살려면 살게요. Hingga akhirnya putusan sidang pun dibaca ulang dan dibacakan bahwa pelecehan seksual yang dikatakan oleh si Yong tidak diterima karena dianggap suka sama suka. Dan hakim menjatuhkan vonis 1 tahun kepada si cantik. 징역 1년을 선고한다. 지랄.
에이 씨발 애기도 어머 이빨리 애기를 위해서 꾸역꾸역 한 것도 없어서 뭐가 휴가 나냐? Setelah beberapa lama kemudian, Yong pun melahirkan dan dia mengadopsi anaknya kepada orang lain. Dan film pun selesai. Pesan yang kita ambil pada film ini bahwa tidak semua orang yang masuk dalam penjara itu jahat, melainkan terkadang menjadi tumbal atas kejahatan orang lain. Jadi jangan sesekali Anda melakukan sebuah kejahatan. 지랄 에이 씨발 애기도